Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan renungan mengenai bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan, mujizat, dan berkat Tuhan. Ada sebuah kisah di dalam kitab Injil Yohanes pasal kedua, ayat pertama hingga 11 diceritakan bagaimana Yesus dan murid-muridnya menghadiri sebuah pesta pernikahan. Dan di dalam pesta pernikahan, Ibu Yesus sendiri itu juga hadir. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam cerita ini bagaimana si mempelai kehabisan anggur dalam pesta. Kebiasaan orang Yahudi, anggur itu merupakan minuman utama bagi mereka. Kalau mereka kehabisan anggur, itu membuat malu bagi pasangan mempelai itu. Tetapi ketika mereka kehabisan anggur, tiba-tiba Ibu Yesus datang kepada Yesus untuk minta melakukan sesuatu untuk menyelamatkan supaya pernikahan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama. Itu mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di Kana. Bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang-orang percaya, kita sangat membutuhkan yang namanya mujizat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berkata tentang mujizat Tuhan itu banyak saudaraku, bukan berbicara mengenai kesembuhan saja. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan buat dunia ini. Nah, saudara, kita bisa melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat itu, air diubah menjadi anggur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan mujizat Tuhan. Kita memerlukan berkat Tuhan. Karena itu, apapun yang Yesus katakan, kita harus lakukan itu. Meskipun yang pertama, saudaraku, meskipun saudara merasa tidak berada di tempat yang tepat. Konsep dalam pemikiran kita bahwa kesembuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi di dalam gedung gereja. Tetapi boleh kita sadari bahwa hari-hari ini sudah hampir 2 bulan kita tidak datang ke dalam gedung gereja, tidak beribadah di dalam gedung gereja. Saudara, dalam situasi dan kondisi yang pada saat ini terjadi di dunia ini, kadang kita bisa melihat ada baiknya. Ini merupakan pelatihan daripada iman. Untuk meluruskan iman dan konsep kita mengenai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terjadi hanya dalam gedung gereja, tapi kuasa Tuhan bisa terjadi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sekalipun tempat itu tidak tepat, sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah. Saudara bisa lihat ketika Yesus mengadakan mujizatnya, justru Yesus sedang ada di pesta pernikahan, bukan ada di bait Allah, bukan ada di gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ada di rumah, ketika engkau menyaksikan renungan online atau ibadah online, kuasa Tuhan tidak dibatasi. Tuhan tetap sama. Tuhan yang saudara sembah di dalam gedung gereja sama dengan Tuhan yang saudara sembah di rumah. Dimanapun yang saudara berada, Tuhan pasti sanggup untuk melakukan mujizatnya, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat di atas setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu melangkah dengan iman dan mau melakukan apa yang Yesus katakan. Seperti yang Yesus perintahkan kepada bujang-bujang untuk menimba air tempayan itu, air yang biasa dipakai cuci, membasuh kaki. Tapi Yesus bisa lakukan, diubah menjadi anggur. Saudara bisa lihat, tempatnya bukan di dalam bait Allah, tempatnya bukan di dalam gedung gereja, tapi tempatnya di dalam pesta pernikahan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau butuhkan hari ini, engkau tinggal melangkah dengan iman dan datang kepada Tuhan, percaya sepenuhnya, apapun yang Yesus perintahkan, lakukan itu. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini hamba berdoa buat setiap orang yang melihat renungan melalui online ini, ketika mereka melihat dalam kondisi keadaan sakit, kami percaya mujizat Allah boleh terjadi, kesembuhan boleh melawat setiap umat Tuhan. Bahkan ketika mereka membutuhkan mujizat, jalan keluar, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Tuhan yang bekerja bukan hanya dalam gedung gereja saja, tapi Tuhan bekerja melakukan mujizatnya dimanapun
Di mana di situ ada iman, di situ mujizat Tuhan boleh terjadi. Kami memberkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap mempercayai Tuhan, apapun kondisi dan keadaan saudara, karena Dia sanggup melakukan mujizat buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.